telah terjadi musibah kapal Kalam 1 milik Agam Jaya juga Samudro Joyo dari Desa Pal. 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga pelelangan ikan Palang, Tuban, Jawa Timur tenggelam dihantam cuaca buruk. Peristiwa ini terjadi pada sore hari saat angin yang berhembus tiba-tiba berbalik arah. Kapal yang sedang bersandar pun saling bertabrakan hingga rusak parah. Usai diterjang cuaca buruk, para nelayan gotong royong untuk mengevakuasi kapal-kapal yang tenggelam dan karam serta memperbaiki bagian kapal yang rusak. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat nelayan untuk selalu waspada dan memantau perakiraan cuaca sebelum melaut ataupun saat akan bersandar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan. Tiga mobil yang tengah terparkir tertimpa pohon tumbang di Jalan Dr. Sutomo, Bangunsari, Ponorogo. Tugas BPBD, polisi dan warga berusaha mengevakuasi batang pohon yang menimpa kendaraan. Diduga pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang. Selain menimpa mobil yang diparkir, tumbangnya pohon ini juga menyebabkan kios pedagang dan pos petugas parkir rusak berat. Hujan dan angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon di wilayah Kabupaten Mojokerto tumbang. Akibatnya, sebuah mobil yang terparkir di halaman parkir Balai Latihan Kerja di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, ringsek akibat tertimpa pohon mangga. Petugas gabungan BPBD dan PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi berusaha memotong pohon untuk mengevakuasi mobil. Usai 2 jam, petugas akhirnya berhasil melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Dari Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di sebuah rumah di Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, seorang penghuni rumah yang ternyata masuk dalam DPO Polda Jatim alami luka parah. Tim Gegana Brimo Polda Jawa Timur menyisir sebuah rumah di lingkungan Ngepoh, Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tugas mensterilkan area rumah karena dikhawatirkan masih ada bahan peledak. Usai disterilkan, tim Inafis Polres Jawa Timur olah TKP di rumah ini pasca ledakan. Rumah milik Sundari meledak hingga meluluhlantakan bangunan. Diduga sumber ledakan berasal dari bom ikan atau bondet. Bahan peledak diduga milik Mustafa yang tinggal bersama neneknya. Akibat ledakan, Mustafa mengalami luka parah di tubuhnya dan dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono, Pasuruan. Dalam data polisi, Mustafa tercatat di daftar pencarian orang atau DPO Polres Pasuruan dengan kasus curanmor di wilayah Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Diduga memang dia DPO. Usia berapa itu? Curanmor. Oh, curanmor. Ya. Kalau dilihat dari perlukaannya sih dia seenggaknya memegang lah. Kalau untuk tempatnya ngapain kan kita nggak tahu. Seenggaknya dia memegang karena pergelangan tangan kanannya. Polisi menjaga DPO Mustafa yang dirawat di rumah sakit agar tidak melarikan diri. Di Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pengedar sabu buang air di celana saat terjaring razia polisi. Sementara itu, seorang pelaku begal menangis saat diringkus polisi di rumahnya. Apa ini, Pak? Apa ini? Pelan-pelan kok. Jangan bergerak. Tim Res Narkoba Polres Polewali Mandar meringkus seorang pengedar sabu di ruas Jalan Trans Barat, Sulawesi. Pelaku sempat berusaha kabur dan memberontak, bahkan hingga kencing di celana. Saat digeledah, petugas mendapati sejumlah paket sabu siap edar dalam plastik hitam. Pelaku sempat membuang barang bukti, namun bisa diendus petugas. Selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 12 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus dengan barang bukti sabu dan puluhan butir pil koplo. Polres Polman dalam operasi Antik Marano 2025 ini, di mana dari 8 LP tersebut terdapat 13 tersangka, yaitu 4 pengedar dan 9 pengguna. Petugas masih terus mengembangkan kasus guna memberantas jaringan narkoba di wilayah Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.
Nggak periksa juga HP-nya yang lain, istrinya, keluarganya. Petugas gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Bantai meringkus seorang pria pelaku perampokan di rumahnya di kawasan Parang Banoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku tak dapat mengelak dan menangis histeris saat hendak dibawa petugas. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku diajak rekannya yang telah ditangkap terlebih dulu. Rekan pelaku mengajak untuk membunuh dan merampok korban dengan iming-iming uang sebesar 1 juta rupiah. Akibat kejadian, korban sempat mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit setempat di Kabupaten Bantaeng. Jadi kedua orang pelaku, salah seorang mengajak satu pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan iming-iming 1 juta. Oke. Itu kemudian pada saat di TKP itu apa yang dilakukan komandan? Pada saat di TKP, salah seorang pelaku melakukan pemukulan di belakang kepala korban, kemudian membacok dari punggung belakang korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Bantaeng guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing gelang. Korban sempat kritis selama 9 hari di rumah sakit. Si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah ke otak setelur cacing. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di rumah sakit. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang ini. Bahkan dari hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Menurut sang ibu, Raya sering bermain di tanah di bawah kolong rumah panggung mereka. Ia kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS, bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, seekor kucing terjebak di dalam sumur di kedalaman 10 meter. Evakuasi dilakukan dramatis karena sang kucing teriak menjerit terus-menerus. Petugas rescue damkar Pos Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan berupaya mengevakuasi seekor kucing milik warga saat terjebak di dalam sumur di wilayah Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Diketahui kucing terjebak dalam sumur dengan kedalaman mencapai 10 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu setengah jam. Petugas harus menggunakan peralatan tangga dan karung untuk menyelamatkan nyawa kucing. Sudah di dalam sumur. Pelapor itu baru lapor sudah 2 hari itu. Saat dievakuasi, kondisi kucing seperti apa? Kondisi kucing lemas, terus gigit. Kalau di ini trauma itu sempat digigit petugas. Iya, sempat digigit. Kucing berhasil diselamatkan meski dalam kondisi lemas. Petugas pun langsung menyerahkan kucing kepada pemiliknya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Ya pemirsa, seekor bayi gajah Sumatera kembali lahir di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Bayi gajah berjenis kelamin laki-laki ini menjadi kado manis untuk bangsa Indonesia di perayaan hari ulang tahun ke-80. Seekor bayi gajah Sumatera berjenis kelamin laki-laki kembali lahir di Pusat Lektor Gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Saat dilahirkan, bayi gajah berbobot 67,3 kg. Persalinan berjalan lancar dan kondisi bayi gajah sehat. Bayi gajah mengemaskan ini menjadi kado kemerdekaan RI ke-80 dari rahim induk gajah berusia 34 tahun bernama Dita. Ini gajah jinak yang ada di PLG, dari induk gajah Dita. Saat ini Dita umur sekitar 34 tahun. Ini anak ketiga Pak ya? Ya, anak ketiga betul. Anak pertamanya namanya Queen, umur 14 tahun, dan anak keduanya sekitar umur 9 tahun ya.
Setelah kelahiran kali ini, Taman Nasional Waikambas kini tercatat memiliki total sebanyak 62 ekor populasi gajah Sumatera jinak serta sekitar 160 ekor gajah Sumatera liar. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan.